Sekarang lagi nih, dari seperangkat kartu bridge sama masih kartu bridge. Berarti ruang sampelnya itu ya ada 52. Nah, ini tanya peluang terambilnya kartu bergambar hati. Nah, ini udah difokusin ya. Jadi ada C hati, ada K hati, dan ada Ki hati. Jadi ada 3 tuh. Sehingga peluangnya, tiganya kita bagi dengan 52. Sederhanakan bagi 3 semua, nggak bisa ya. Ya udah berarti jawabannya seperti ini. Nomor 27 di sini pertanyaannya adalah Candy melakukan sebuah percobaan dengan melampungkan satu buah dadu dan satu uang logam. Langsung aja ya. Kita cari titik sampelnya. Satu dadu tadi ada 6 dan itu dikali ya. Dan ini dikali. Uang logam tadi ada 2. Jadi uang sampelnya 12. Jadi jawabannya nanti kita perin 12. Ini minta adalah kejadian muncul angka dadu faktor dari 18. 18 itu faktornya apa aja sih? 18 itu kan 1 kali 18. 2 kali 9. 3 kali 6. Dan udah cukup. Kemudian yang dijadiin mata dadu itu 1, 2, 3, 6. Karena nggak ada mata dadu 9 itu nggak ada. Jadi totalnya ada 4. Nah, cuma kita mesti tahu juga nih, uang logam kan ada angka, ada gambar. Jadi kalau kita data itu ada 1 sama angka, 1 sama gambar, 2 sama angka, 2 sama gambar, 3 sama angka, 3 sama gambar, dan yang terakhir 6 sama angka dan 6 sama gambar ya, gambar. Sehingga totalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 loh. Maka peluangnya ya 8 per 12. Kita bagi 4 semua ya, jadi 3 per 4 gitu. Ya, ini kan angkanya ini faktor dari 12. Faktor dari 18 semua ya. Soal nomor 28. 3 keping uang logam yang sama dilempar bersama-sama. Oke, kita fokus ke 3 keping uang logam. Kita bakalan nyari ruang sampelnya terlebih dahulu. 3 keping ya. Tadi kalau 1 keping kan 2. Karena ada 3 kita pangkatin jadi nanti pernya per 8. Nah, terus di sini kita ini dilempar sebanyak 40 kali. 40 kali itu N ya. Itu buat nanti aja. N-nya sama dengan 40. Ditanyakan muncul 2 gambar. Nah, 2 gambar. Jadi dalam rumus kalau uang logam ada 3 ya. 3 uang itu rumusnya gini. Kalau satu gambar ataupun satu angka sama aja itu peluangnya 1 per 8. Nah, kalau 2 gambar atau 2 angka 3 per 8. Sorry ini 3 per 8 dulu ya. Satu gambar, kalau 3 gambar itu 1 per 8. Nah, kalau 0 gambar ya, nggak ada gambarnya itu 1 per 8 juga ya. Karena yang di sini yang diminta itu 2 gambar berarti yang ini nih 3 per 8. Berarti peluangnya sama dengan 3 per 8. Dah itu aja. Terus frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu rumusnya peluang dikali sama N. N itu percobaannya. Ada berapa kali percobaan. Itu peluangnya udah ketahuan 3 per 8. 3 kali percobaannya sebanyak 40 ya. Tinggal dicoret-coret. 40 kita coret sama 8 hasilnya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 15. Frekuensi harapan. Soal nomor 29 ini tentang diagram Venn ya. Diagram Venn itu diagram perpotongan dua buah lingkaran ya. Kita bikin aja. Lingkarannya nanti punya titik potong pasti. Nah, gini. Kita pakai warna merah ya. Nah, gini. Terus nanti ada kotak yang paling besar, ini namanya diagram Venn. Ini kotak hitam. Nah, gini aja. Kita baca soalnya. Dalam sebuah kelompok terdiri dari 30 siswa. 30 berarti total orangnya ada 30. 10 suka matematika. Oke, ini MTK lah ya. Anggap aja yang warna biru MTK. Terus ada yang suka kimia. Berarti ini yang kimia nih. Oke, kita tulisin angka-angkanya sekarang. Tadi yang MTK ada 10. Kita masukin ke yang warna biru. Kemudian 15-nya suka kimia, kita masukin ke yang warna merah. Dan 5 siswa lain suka keduanya. Suka keduanya berarti kita taruh di tengah. Jadi 5 ya tadi ya. Ada 5 yang di tengah-tengah. Tengah-tengah berarti suka keduanya. Maka peluang yang terpilih itu suka matematika atau fisika. Ya, jadi yang ditanyakan matematika atau fisika. Nah, gampang banget nih kalau pertanyaan seperti ini. Jadi yang namanya MTK atau
Kok fisika sih? Malah ini juga kedua-duanya. Ini harusnya kimia ya. Kimia. Salah soal. MTK atau kimia. Itu caranya gini. Tinggal MTK ditambah sama kimia dikurangi yang keduanya. Kita hitung aja. MTK-nya itu ada 10. Kita tambah sama 15. Kita kurangi keduanya itu 5. Jadi totalnya ada 20 orang. Itu banyaknya ya. Kalau yang ditanyakan peluang berarti 20 kita bagi dengan total orangnya 30. Hasilnya adalah 2 per 3 gitu. Ya. Kita ke soal nomor 30. Nah, di sini ada percobaan pelemparan sebuah dadu dan uang logam. Jadi kalau kita bikin tabelnya gini nih. Jadi yang dadu itu kita kasih angka ya. Jadi yang dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bikin tabel seperti ini. Kalau uang logam itu ada angka, ada gambar. Tabel. Jadi ini angka sama angka 1, angka sama 2, angka sama 3, angka sama 4, angka sama 5, angka sama 6. Dan seterusnya untuk yang gambar juga sama ya. Dari sini kan kita tahu titik sampelnya itu NS-nya ada 12. Buat kalian yang nanya ya, 6 dikali 2 itu aja, 12. Itu isinya yang dalam kotak tuh. Nah, kemudian pertanyaan di sini adalah munculnya mata dadu kurang dari 3 atau angka saja. Caranya gini aja. Yang kurang dari 3 kita hitung dulu. Kan ini kurang dari 3 nih. Ini juga sama ya. Jadi ada 4. Yang kurang dari 3 itu ada 4. Kemudian yang angka kita hitung sekarang. Kita pakai warna biru ya. Yang angka ya ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya itu ada 6. Irisan artinya apa? Ya, yang memenuhi keduanya. Yang warnanya ada 2 nih. Ada biru, ada merah. Ini ada 2. Ini namanya kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas artinya ada kejadian yang terjadi secara bersama-sama. Kalau di sini berarti ini yang terjadi secara bersama-sama. Ada 2 warna. Kalau tadi yang cuma kurang dari 3 aja, kan yang warna merah ini ada 4. Terus yang angka saja itu ada 6. Nah, yang keduanya berarti ini, yang memenuhi keduanya itu ada 2 nih. Rumusnya itu pada peluangnya itu tinggal ditambahin 4 tambah 6 kita kurangi irisan. Dibaginya sama 12. Jadi 8 per 12. Kita sederhanakan bagi 4, 2. Ini bagi 4, 3 ya. Hasilnya 2 per 3. Soal nomor 31. Ini melempar 2 buah dadu. Kalau muncul angka ganjil prima pada dadu pertama dan ganjil pada dadu kedua adalah gini. Kalau 2 dadu, kalau 1 dadu kan 6. Kalau 2 berarti dipangkatin 2 jadi 36 ya. Terus diminta ganjil prima pada kedua, dadu pertama. Ya, ganjil prima itu apa aja? Salah satunya 3 sama 5. Itu ganjil dan prima. Terus kalau ganjil saja itu berarti 1, 3, 5. Nah, ini tinggal kita kaliin aja nih. Totalnya ini ada 2. Totalnya ada 3. Kalau kita kali hasilnya 6. Jadi peluangnya sama aja 6 per 36 alias 1 per 6. Jadi nomor 31 itu tentang kejadian saling bebas ya. Kan diminta dadu pertama muncul ganjil prima dan itu kan berarti dikali. Maka ganjil pada dadu kedua. Jadi ganjil prima itu ada 2, ganjil itu ada 3. Dikaliin 6, 6 per 3, 6 per 6 ya. Soal nomor 32, ini pilihan ganda yang terakhir ya. Tentang pengambilan tanpa pengembalian. Caranya begini. Kita tulis dulu yang diketahui. Itu ada 5 bola merah dan 4 bola biru. Totalnya itu 9 bola. Ini nanti jadi ruang sampel. Apabila diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Kita ambil satu ya. Pengambilan yang pertama. Maka terambilnya bola merah berturut-turut ya. Berarti diminta warna merah. Yang pertama itu
diminta merah. Jadi peluangnya, ya peluang pertama merah. Merahnya ini ada 5, totalnya 9. Jadi 5/9. Gitu. Karena sudah diambil, maka merahnya tinggal 4. Ya. Merahnya tinggal 4. Berkurang sih. Birunya masih tetap ada 4. Karena nggak diambil tadi. Karena pengambilan pertama diminta merah. Jadi totalnya tinggal 8 bola. Nah, pengambilan yang kedua ini juga diminta warna merah. Karena ini merah berturut-turut. Berarti pertama merah, kedua juga harus merah. Berarti peluangnya, ya ini juga harus merah. Tadi peluang yang kedua merah. Kita lihat, ini ada 4 merahnya per totalnya 8. Gitu. Nah terakhir, dikali aja ya. Peluang totalnya adalah 5/9 dikali dengan 4/8. 4/8 itu 1/2. Hasilnya 5 kali 1 itu 5. Dan kali 2 itu 18. Gitu. Itu peluang pengambilan bola tanpa pengembalian.